Kalau ini kartu yang baik terus nada suara saya begini adalah kartu berikutnya yang saya takutkan. Karena hubungannya ini tampak seperti ditutup-tutupi. Seakan-akan masih menunggu restu dari beberapa orang atau beberapa pihak, sehingga mereka ini bisa istilahnya melangsungkan pernikahan atau ke jenjang yang berikutnya. Saya takutkan di pihak suaminya ini belum sama dengan apa yang ada di pihak Ayu. Ayu, kalau nonton ini mohon maaf sebelumnya, semoga saya salah. Semoga kamu segera menikah, kalau nggak akhir tahun ini, awal tahun depan. Tapi kok saya lihat belum ada pernikahan. Kayaknya ada yang belum merestui. Nah, yang terbaik harus berpisah, melegakan rasa yang ada, merelakan rasa yang telah terbentuk dari awal jumpa. Perjalanan cinta Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman yang digadang-gadang Ayu dan keluarga bermuara ke jenjang pernikahan kini hanya tinggal mimpi. Ayu Ting Ting telah mengabarkan kepada publik jika persiapan pernikahannya yang sudah matang dan hanya tinggal menghitung hari tiba-tiba dibatalkan sang pendangdut. Sebelum Ayu membatalkan pernikahannya, tepatnya 2 bulan lalu, Denny Darko telah memprediksi jika antara Ayu dan Adit tidak ada pernikahan. Berikut petikan prediksi Denny Darko terkait Ayu dan Adit pada bulan Desember 2020 lalu. kalau ini kartu yang baik terus nada suara saya begini adalah kartu berikutnya yang saya takutkan. Karena hubungannya ini tampak seperti ditutup-tutupi. Seakan-akan masih menunggu restu dari beberapa orang atau beberapa pihak, sehingga mereka ini bisa istilahnya melangsungkan pernikahan atau ke jenjang yang berikutnya. Saya takutkan di pihak suaminya ini belum sama dengan apa yang ada di pihak Ayu. Ayu, kalau nonton ini mohon maaf sebelumnya, semoga saya salah. Semoga kamu segera menikah, kalau nggak akhir tahun ini, awal tahun depan. Tapi kok saya lihat belum ada pernikahan. Kayaknya ada yang belum merestui. Nah, semoga saya salah lagi. Kayak memang ada yang ditahan informasinya, ada sesuatu yang nggak ingin disampaikan, dan ini membuat saya pun jadi nervous. Ini sebenarnya apa? Sepertinya memang dari sosok, kalau kita lihat Ayu melihat Adit, ini semuanya sudah oke nih. Semuanya sudah pantas, semuanya tinggal dilangsungkan. Bahkan Ayu sepertinya memberikan sinyalmen tinggal tunggu dilamar saja. Tetapi dari Aditnya ini loh yang saya takut. Sepertinya ada satu hal yang kurang dari Ayu ini tadi. Ada satu hal yang memang ini kayaknya disyaratkan oleh keluarganya. Nah, semoga ini juga keliru dan bisa menerima, karena ini adalah ketulusan cinta. Kabar mengejutkan, batalnya pernikahan Ayu dan Adit Jayusman turut membawa Denny Darko angkat suara. Lalu apa kata Denny Darko ketika prediksi atau ramalannya tentang asmara Ayu dan Adit kini berubah nyata? Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Saya kedatangan sahabat saya, guru saya di dunia infotainment, Mas SG. Ini akan menjawab beberapa pertanyaan tentang, sebenarnya bukan klaim saya, karena akhirnya orang-orang ini datang kembali nonton konten saya yang tadinya cuma 120.000, sekarang terakhir ini kalau nggak salah udah 400.000 atau berapa ya, tentang pembatalan pernikahan Ayu Ting Ting. Dan memang saya di situ mengatakan kalau tidak atau belum ada pernikahan untuk mereka berdua, Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman. Untuk lebih jauh kita akan langsung menjawab, tapi untuk konten yang selengkapnya silakan nanti tonton di SG Entertainment. Kalau ramalan terbukti ini kebetulan saja Allah mengizinkan apa yang saya lihat itu kejadian, atau saya melihat sesuatu yang saat itu belum kejadian dan terus kemudian akhirnya terjadi. Kalau terus kemudian ini terjadi, sebenarnya saya malah sedih, karena kalau yang saya ramalkan sifatnya negatif, kegagalan, ketidakjadian atau pengurungan niat kepada sesuatu yang positif, saya malah pengennya itu gagal, atau kalau enggak itu bisa dihindari agar bisa jadi seperti itu. Jadi ya kembali lagi, masa depan itu bukan sudah terjadi terus saya bisa lihat, tapi saya hanya memperkirakan apa yang akan terjadi. Dan kalau itu buruk, harapan saya jangan terjadi. Dan kalau ini kejadian, ternyata memang
faktornya ada banyak banget. Dan kalau ternyata itu terjadi dan ramalan terbukti, ya kembali lagi ya kebetulan Allah mengizinkan. Itu ada di menit ke 6.33. Kalau males nonton atau pakai datanya kurang, nah itu ada di 6.33. Di situ saya jelaskan bahwa ada satu hal yang berangkat dari asumsi. Terus kemudian ini permasalahan kecil, menimbulkan permasalahan kecil yang terus kemudian karena ini nggak selesai, itu semakin besar, dan terus kemudian akhirnya membuat ini semua jadi batal. Itu sih yang saya ulang-ulang. Dan kalau seandainya boleh dibilang, ini sebenarnya yang saya nggak bilang mirip 100% ya, tapi kayaknya 11-12 dengan kasusnya Atta Halilintar dan Aurel. Masalahnya apa ya? Masalah itu tadi, dua budaya yang berbeda terus kemudian berusaha untuk disatukan. Oke, kalau ini terus kemudian gagal, ya itu karena Allah berkehendak ya, Tuhan berkehendak, bukan karena ramalan saya. Tapi penyebabnya saya nggak tahu karena Ayu nggak bilang, dan kita hormati kenapa Ayu nggak bilang juga. Tapi kalau dari kartu saya sih, saya lihat ini dari sesuatu yang awalnya itu ketidaksetujuan muncul dari pihak yang bukan pihak Ayu. Awalnya dari situ. Terus kemudian ini termanifestasikan ke dalam sebuah tindakan yang mungkin kalau saya lihat dari kartu saya ya, Ayu menganggap itu bukan sesuatu yang bisa dia terima, dan itu memicu kayak duar seperti itu, karena itu kayak build up dari banyak hal yang lain. Itu pertanyaan bagus, tapi juga sangat-sangat klise, dan memang akhirnya banyak terjadi pada banyak pernikahan. Terutama wanita itu, mereka ini kayak semakin mendekati itu mereka itu semakin berpikir keras untuk ini bener nggak. Di awal-awal mereka mencoba untuk percaya, mencoba untuk biarinlah, ini kan ya cuman kerikil kecil terus. Nah, semakin mendekat, ternyata kalau istilahnya saya ada di konten saya di channel saya bilang cewek itu tiba-tiba menjadi superhuman waktu menuju ke sesuatu yang dia harus memutuskan tentang sesuatu yang penting dalam hidupnya. Somehow dia itu mendengarkan lebih peka, melihat lebih tajam, dan mencium lebih teliti lagi. Sehingga hal kecil itu bisa jadi, oh ternyata ini nggak bisa nih, ini nggak bisa. Dah jangan, seperti itu. Dan memang sebaiknya seperti ini, daripada nanti kalau dijalani, terus endingnya juga kesini lagi gitu. Jadi kalau dibilang pertanyaannya itu tadi, ya akan lebih baik. Artinya semua jalan sudah dicoba, ternyata memang akhirnya seperti ini. Kalau yang saya lihat dari, saya kan sudah bikin konten juga, mungkin pas video ini naik, nanti itu sudah naik. Di situ saya jelaskan bahwa sebenarnya kalau mau balikan, ini masih bisa. Kalau saya lihat permasalahannya ini bukan sangat-sangat prinsipil, ini lebih karena kayaknya ada yang tersinggung. Ada, kalau saya bilang ego terlalu egois buat saya, karena sesuatu yang kadang-kadang itu nggak penting buat kita, itu buat orang lain itu amat sangat penting. Nah, dan ini dianggap oleh Ayu itu sebagai sesuatu yang prinsip. Dan kayaknya prinsip ini tuh disinggung, dan akhirnya dah jangan, enggak seperti itu. Ini kayak mati arangnya seseorang gitu loh, kayak udahlah, jangan. Dan sebenarnya ini sangat disayangkan. Sebenarnya masih bisa banget. Ini bukan sesuatu yang kayak oh ternyata ketahuan kalau dia tuh belum cerai, jadi masih status suami orang. Enggak, bukan sesuatu yang seperti itu kalau yang saya lihat dari kartu. Tapi kembali lagi saya hormati, saya kenal baik dengan Ayu, dan ya saya ikut prihatin. Dan kembali lagi, jangan jadikan omongan saya ini sebuah kata-kata yang akan dijadikan fakta bahwa oh karena itu gitu. Ini hanya perkiraan, dan ada baiknya kita menanti dari Ayu, dan kita hormati kalau Ayu memang nggak pengen ngasih tahu tentang itu. Lalu seperti apa reaksi Ivan Gunawan mendengar Ayu membatalkan pernikahannya dengan Adit Jayusman? Seperti apa support Ivan Gunawan untuk Ayu Ting Ting? Namanya jodoh, kenapa harus kaget? Kalau orang nggak jadi itu kan berarti kan memang belum jodoh, dan nggak perlu dipaksakan, nggak perlu di gimanain. Ayu baik-baik aja, tetap menjalankan aktivitas seperti biasa, nggak kenapa-napa kok. Dia berjiwa besar. Ya kan kita sebagai teman-teman yang bekerja bareng sama dia juga kita berusaha untuk menghibur bukan dengan cara yang lebay ya, tapi menghibur sesuai dengan porsinya gitu. Jadi ya begitu aja. Dia baik-baik aja kok. Baik-baik aja, dan kalau saya sih melihat mungkin tidak adanya perkawinan jauh lebih baik daripada nanti ada sesuatu di kemudian hari. Saya bukan tipe orang yang nanya kenapa-napa sih, jadi saya nggak kepengen tahu sih. Kita nggak pernah cerita, jadi ya kita juga nggak berusaha untuk nanya. Jadi ya
sedapatnya aja beritanya dari dia. Ya mungkin dia berusaha sebelumnya dan tidak mau mengubar kemana-mana gitu kan. Pemirsa, demikianlah kabar dari dunia hiburan hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe SG Entertainment untuk menyaksikan video-video terbaru dari SG Entertainment. Sampai jumpa. Yang terbaik harus berpisah, melegakan resah yang ada, merelakan rasa yang telah terbentuk dari awal jumpa.